Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat media IT untuk memenuhi tugas UAS media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Mahilda Dia Kumalasari MPD. Nah, di sini saya ada halaman utama, di mana halaman utama ini memuat judul, kompetensi, pengaturan, materi, permainan, dan profil. Dari semua halaman utama ini bisa kalian klik satu persatu. Kita di sini akan mengeklik judul terlebih dahulu. Judulnya yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini diajarkan di kelas 3 subtema 1. Untuk kembali ke halaman utama, kita menyet home. Nah, ini udah kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita akan memencet kompetensi. Nah, di sini ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, baik mendengar, melihat, membaca, dan menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Untuk selanjutnya, yang kedua, itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini menerapkan dan mempraktikkan teks arahan atau pengetahuan tentang perawatan hewan dan tumbuhan, serta daur hidup hewan dan pengembangbiakan tanaman secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Yang ketiga, ini ada indikator. Indikatornya untuk menuliskan tahapan pada daur hidup hewan dan tumbuhan. Tujuannya untuk mengetahui mengenai tumbuhan dan hewan pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita ke menu home lagi. Nah, kita akan mengetahui pengaturan di dalam PowerPoint yang saya sediakan. Pengaturan yang pertama itu amati media pembelajaran dengan cermat dan teliti. Yang kedua, cari semua menu yang tersedia. Dari semua menu yang tersedia, kalian bisa loh memilih menu-menu tersebut. Yang ketiga, untuk keterangan gambar seperti gambar di bawah ini. Amati baik-baik ya. Nah, ini tombol X, di mana ini untuk kembali ke halaman latihan. Yang ini selanjutnya, ini ada tombol home yang tadi ya, pada awal tadi untuk kembali ke halaman utama. Ini ada untuk kembali ke halaman selanjutnya. Yang selanjutnya, ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita akan ke home. Nah, kita sudah memasuki materi. Jadi materi kita ada, mari kita pencet bersama-sama. Nah, ada jenis-jenis makhluk hidup. Untuk jenis-jenis makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Ini kalian juga bisa ngeklik loh satu persatu. Kita coba ya di hewan. Nah, ini langsung menuju ke hewan. Begitu. Setelah itu, jenis-jenis makhluk hidup itu kita coba manusia ya. Mulai dari manusia dulu, kita menjelaskannya. Nah, manusia. Di mana manusia ini ada pengertian dari manusia. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum, mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan, mati, dan seterusnya ya. Nah, untuk selanjutnya, tahap pertumbuhan dan perkembangan. Apa tahapnya? Ini mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga manula. Ini adalah tahap pertumbuhan. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja sih faktornya? Nah, yang pertama ada sifat yang diwariskan dari orang tua. Jadi sifat ini juga berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang kedua ada makanan. Makanan ini juga berpengaruh. Jadi kita harus memakan makanan yang bergizi seimbang agar tubuh kita sehat. Istirahat yang cukup ini juga diperlukan. Yang ketiga, dan yang keempat ini diseimbangi dengan olahraga juga. Untuk selanjutnya kita pencet ini. Nah, halaman selanjutnya itu kita membahas mengenai tumbuhan. Dari untuk pengertian tumbuhan sendiri, itu adalah organisme hidup yang menutupi sebagian besar daratan planet bumi, sehingga sangat mudah untuk menemuinya di mana-mana, seperti adanya pohon, terus rumput, dan lain sebagainya, gitu ya. Terus apa?
yang diperlukan tumbuhan apa saja ya yang diperlukan tumbuhan? Ayo apa? Nah, ini ada tanah. Tanah itu juga diperlukan untuk tumbuhan. Gitu. Terus ada air, ada pupuk, dan ada sinar matahari. Ini sangat diperlukan oleh tumbuhan. Jadi mereka ini saling melengkapi ya untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari prosesnya itu ada benih dulu. Benih kita tanam, setelah itu akan akar, terus benihnya kecambah, tanaman muda, tanaman dewasa, kuncup, dan berkembang. Bisa dilihat ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas hewan. Kita pencet pengertian dari hewan. Nah, hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Seperti itu untuk pengertian dari hewan. Untuk proses daur hidup kupu-kupu, kita akan mempelajari itu. Nah, yang pertama apa? Daur hidup kupu-kupu. Apa ini? Telur. Nah, selanjutnya apa? Ini ulat. Selanjutnya kepompong. Selanjutnya ada kepompong juga. Selanjutnya ada kupu-kupu muda, ada kupu-kupu dewasa. Itu merupakan daur hidup dari kupu-kupu ya. Untuk selanjutnya, kita akan kembali ke home dan kita akan mengevaluasi atau dengan permainan agar anak-anak juga senang dalam bermain ketika pembelajaran berlangsung. Nah, permainan ini kita berikan kepada anak-anak. Ada tahap pertama dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tadi apa tahap pertama? Nah, benar sekali. Tahap pertama itu ada bayi. Untuk slide selanjutnya, nah, permainan selanjutnya ini. Gambar di bawah ini termasuk proses pertumbuhan dan perkembangan keberapa. Tadi jika kita mengamati dengan baik, pasti kita mengetahui nomor berapa ya. Sepertinya nomor 6, karena yang pertama itu ada benih ya. Terus selanjutnya seperti itu. Mari kita pencet coba. Nah, wow, kita hebat. Selanjutnya, ini ada halaman selanjutnya. Nah, ada lagi, gambar di bawah merupakan proses daur hidup kupu-kupu. Bagian apa? Coba, kalau telur kan tidak mungkin ya, karena ini udah menjadi kupu-kupu, baik itu kupu-kupu dewasa maupun muda. Tapi kita belum mengetahui apa ini kupu-kupu dewasa atau muda. Nah, kita coba yang telur, kan ini pasti salah kan, dia akan berbunyi apa? Gitu ya berbunyinya. Tapi ini tuh kupu-kupu dewasa ya. Nah, bener kan? Kupu-kupu dewasa seperti itu ya. Untuk selanjutnya ini udah habis ya, karena nggak ada slide selanjutnya seperti itu. Nah, kita langsung ke home. Nah, ke home kita menuju ke profil. Nah, di mana ini menunjukkan ada profil saya. Perkenalkan, nama saya Dede Oktariana. Saya dari kelas A620, tempat tanggal lahir Bantul, 18 Oktober 2001. Alamat Kalangan Tertargo Kretek Bantul, dengan email dedeoktariana62@gmail.com, nomor WhatsApp 0856 0135 2454. Untuk Instagram saya sendiri @dtkokt_18. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.